Baik, saya berada di Rupatama Wira Pratama Hall yang ada di Polresta Banyuwangi, sedang mengadakan audiensi dengan Kapolresta. Dalam hal ini diwakili oleh Kasat dan Wakasat Narkoba, ya. Luar biasa. Dan kita ikuti videonya ini hingga akhir acara karena ilmunya begitu mendalam dan juga sangat penting ya buat generasi muda kita untuk agar menghindari narkoba dan jenis-jenisnya, baik itu narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya tentunya yang diterangkan oleh Kasat Narkoba dan juga Wakasat Narkoba Polresta Banyuwangi dengan para penyuluh agama Islam bidang NHA dan juga Pokjaluh. Mantap, luar biasa, sukses buat Anda semuanya, dan jangan lupa Anda subscribe dulu. Tekan tombol subscribe merah atau hitamnya bagi yang belum saja. Ya. Oke, thank you. Sip buat Anda semuanya. Bapak Kasat Narkoba, teman-teman sekalian yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih yang mendalam, Bapak, karena hari ini kami bisa diterima. Perencanaan kegiatan ini sebenarnya lama sekali. Ketika saya berangkat menjadi petugas haji bersama dengan Bapak Haji Ismail. Jadi kita ngobrol, kemudian wah cocok ini Mas, sampai nanti bisa langsung kontak mengajukan surat dengan kepada kami sehingga nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak Kapolresta. Pertemuan yang kedua selepas pulang haji, kebetulan sebagian besar dari penyuluh ini menjadi khotib Pak Kasat di Masjid Rawdatul Jannah, sehingga kebetulan waktu kita jadi khotib ketemu Pak Kapolresta beserta Pak Nasium, beliau ngobrol sejenak waktu itu dan beliau welcome sekali. Baik, kita siapkan yang diinginkan dulu apa, nanti akan kita sampaikan sehingga sesuai dengan harapan kita. Dan pada akhirnya semuanya saya laporkan kepada pimpinan, karena kami ini bertahun-tahun mengabdi di Kementerian Agama, tetapi khusus terkait dengan audiensi dengan Polresta di Polresta ini kira-kira baru kali ini. Yang lain-lain biasanya dengan MUI, dengan Dewan Masjid, dengan FKUP, tapi yang khusus dengan penyuluh ini, insya Allah rasa-rasanya selama kami menjadi ketua Pokjaluh baru kali ini kita beraudiensi. Bapak Kasat dan jajarannya, pertama kami ingin sampaikan bahwa Kementerian Agama ini sangat kompeten dan peduli sekali terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga kemudian dibentuklah penyuluh-penyuluh yang menjadi corong dan garda terdepan dari Kementerian Agama ini. Kalau se-Indonesia itu jumlahnya sekitar 50.000, 4.000-nya itu penyuluh PNS dan 45.000-nya itu adalah penyuluh non-PNS. Dari penyuluh non-PNS ini kemudian dibagi menjadi 12 bidang penyuluhan. Ada penyuluh bidang zakat, kemudian jadi moderasi beragama untuk tentang zakat, pertumbuhan zakat, optimalisasi zakat, maksud dan sebagainya. Kemudian juga ada penyuluh wakaf, jadi tempat-tempat ibadah, sekolah, anak kubur yang belum diwakaf, itu juga menjadi harapan dari teman-teman. Dan barusan ada percepatan sertifikat wakaf kerjasama antara Kementerian Agama, kemudian
kemudian PJMO dan juga BBM yang luar biasa animo dari masyarakat karena sangat terbantu sekali dengan program ini. Dan teman-teman penyuluh wakaf itu juga ada di dalamnya. Kemudian juga ada penyuluh keluarga sakinah. Kemudian juga ada penyuluh KUB, penyuluh kerukunan umat beragama. Jadi kira-kira kalau umat yang rukun pekerjaan mereka ya. Tapi kalau geser terus. Banyak gesekan di masyarakat memang menjadi tantangan bagi teman-teman penyuluh bidang KUB atau kerukunan umat beragama. Juga ada penyuluh moderasi beragama. Kita kan saat ini sedang gencar-gencarnya untuk penguatan moderasi beragama. Saya kebetulan juga baru nyampe tadi subuh ini beserta ketua MWCNU, Ketua Tanfidiyah MWCNU dan Kepala KUA hadir di Asrama Haji Sukolilo. Di sana ada penguatan moderasi beragama dan Ketua PBNU Gus Sakuf. Di sana juga ada anaknya Gus Dur juga di sana. Bukan Mbak Yeni yang satunya, adiknya. Itu menyampaikan tentang betapa pentingnya moderasi beragama di tengah-tengah kita. Yang pada akhirnya nanti akan ada gerakan ketahanan keluarga maslahat. Ini nanti yang akan antara NU, Kementerian Agama akan digerakkan secara bersama-sama. Sehingga mudah-mudahan dengan penguatan ketahanan keluarga itu, ya mudah-mudahan seperti radikalisasi yang baru saja terjadi ya, di Astana itu luar biasa ini. Kita prihatin Bapak, kita juga atas nama penyuluh kita prihatin dan berduka cita. Mudah-mudahan almarhum Bapak Sofyan mudah-mudahan diampuni setelah dosanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin bibit radikalisme ini terutama di kota kita tercinta Banyuwangi ini tumbuh ya, dan insya Allah penyuluh akan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan terkait dengan radikalisasi. Nah, salah satu bidang yang menjadi program Kementerian Agama juga adalah terkait pencegahan nafsa dan HIV AIDS. Dan di sini teman-teman kami penyuluh ini rata-rata direkrut dari berbagai macam latar belakang. Ada kiai Pak, kemudian mungkin ada yang sudah person yang sudah biasa mengisi ceramah, dan rata-rata teman-teman ini punya kelompok binaan minimal 2. Satu kelompok binaan itu minimal ada 15 orang keluarga. Jadi bayangkan kita punya 219 penyuluh, punya minimal 2 kelompok binaan yang masing-masing kelompok binaan ada 15 kan 219 itu sudah berapa? Yang setiap saat, setiap waktu teman-teman ini memberikan pilihan penyuluhan. Nah, kita ini terkait dengan penguatan ketahanan keluarga, dan juga teman-teman ini masuk ke madrasah dan sekolah. Kita ini punya data terkait nafsa di Banyuwangi ini seperti apa? Apakah tiap tahunnya itu mengalami peningkatan ataukah menurun? Karena output kita ini, kalau berbicara output, teman-teman penyuluh wakaf itu dikatakan berhasil jika sertifikat wakaf semakin banyak, meningkat. Zakat, pertumbuhan zakat meningkat. Nah, kalau narkoba kan outputnya jika semakin tahun semakin menurun, berarti berhasil ya. Gitu. Harapan kita begitu. Sehingga kami ingin mendapatkan bekal dan pendengar berbicara ke masyarakat, tidak hanya asal berbicara cerita atau katanya ya, tapi berdasarkan fakta dan data, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana kemudian kita ini di lapangan di masing-masing kecamatan bisa membangun jejaring ketika ada sebuah problem terkait dengan nafsa itu sendiri, kemana kita harus berkoordinasi dan berkonsultasi.
sehingga kami teman-teman di sini ini juga tanggung jawab sebagai penyuluh ini juga tidak bisa kita laksanakan karena tidak mungkin kita ini penyuluh masuk ke jaringan narkoba takut sekali karena teman-teman ini kapan hari juga awal-awal kali direkrut sempat bingung itu posisi kita apa, sehingga kita jelaskan teman-teman ini sebagai penyuluh menyampaikan sebagai penyuluh sampaikan terkait dengan agama gitu ya, basic agama. Jadi secara baik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan. Tapi bagaimana kemudian ada masalah-masalah di sekitar kita yang itu terindikasi ada problem-problem terkait nafsa itu, kita juga langkah kita bagaimana gitu ya. Nah, kapan hari di lingkungan kami di Taman Baru itu Pak, ditemukan ada salah satu anak yang direhabilitasi di LRPPN gitu ya. Dan ternyata beberapa bulan yang lalu ini karena ternyata juga terkena positif HIV, beliaunya meninggal dunia. Ini bahkan kami yang notabene ada di lingkungan itu tidak tahu. Yang tahu malah orang dari luar lingkungan kami Pak. Ini luar biasa. Jadi sempat perumahan kami itu geger gitu ya. Tetapi setelah itu ya sudah selesai itu sudah. Karena yang bersangkutan meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan audiensi ini dan pembekalan dari Bapak Kasat dan jajarannya, teman-teman ini semakin percaya diri Pak, semakin mendapatkan bekal terkait apa yang tadi kami sampaikan. Mungkin itu Bapak Kasat dan Pak Wakasat serta jajaran yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti di akhir acara juga kita berdiskusi, mudah-mudahan bisa diterima 246-nya itu. Kemudian juga di akhir acara ini juga kami saking konkernya teman-teman penyuluh juga menerbitkan sebuah buku yang tidak tebal, judulnya adalah Nafsa HIV/AIDS Couple Destroys Depression, catatan kecil dari bidang pencegahan nafsa dan HIV/AIDS. Barangkali nanti ini bisa diterima dan sekaligus kami nanti akan mengundang Bapak untuk menjadi pembanding mengevaluasi terkait buku ini, apa-apa yang kurang dan perlu ditambahkan atau direvisi. Nanti insya Allah ini akan kita bedah Bapak, yang seharusnya tanggal 20 kemarin karena ada beberapa hal mundur, insya Allah di tanggal 27 Desember. Nah, ini semua Bapak terkait dengan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 atau ulang tahun Kementerian Agama yang ke-77. Sehingga rangkaian ini kita berharap menjadi satu kado dari kami penyuluh agama Islam. Juga kado ini bukan hanya didirikan sendiri, tapi untuk kemenang dan kemaslahatannya mudah-mudahan untuk umat dan masyarakat. Mungkin dari itu cukup kami sampaikan dari saya, Andi Priyanto, Ketua Perjalanan Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi, Ketua Pokjalu Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kemenang Banyuwangi, yang saya hormati Pak Wakasat, Pak Yoni, Pak Kasium, Pak KBO, serta seluruh hadirin yang datang pada pagi hari ini. Yang pertama ada penjelasan syukur alhamdulillah dalam Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, keimanan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini masih dimudahkan langkah untuk berkumpul dalam acara dan benda salah. Audiensi dan diskusi terkait nafsa di wilayah Banyuwangi. Kedua, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah
seperti saat ini, sehingga kita bisa berkumpul bebas, berbicara, berdiskusi, bertukar pendapat, berbagi ilmu. Andaikan kita masih di zaman-zaman jahiliyah atau mungkin zaman sekarang tapi di negara-negara lain, di Suriah, di Irak, di Libanon dan segala macam itu, mungkin kita tidak bisa duduk bersama, tertawa, berbagi ilmu. Jadi patut kita syukuri. Kemudian selanjutnya saya mau Pak Kapolres. Hari ini beliau masih ada kesibukan, sehingga saya sebagai pembina komisi di Sat Narkoba yang akan membuka atau mengawali sambutan ini dari beliau. Pak Andi, kami juga menyambut baik langkah-langkah acara pada pagi hari ini, karena kebetulan tadi malam juga saya habis dari acara di base camp rekan-rekan di LPBN, Pak Hakim Said itu ada acara live di National TV. Tadi malam itu ada Pak Kasih Bidum, ada Pak Kabak Hukum, ada PLT Kesbangpol, Pak Lutfi. Tadi malam Pak Lutfi juga menyampaikan bahwa tugas-tugas narkotika pemberantasan ini tidak hanya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, tapi harus semua, seluruh stakeholder, seluruh pecinta Banyuwangi, rakyat Banyuwangi, terkhusus tadi malam beliau menyampaikan bahwa harusnya nanti khotib-khotib, tadi malam beliau menyampaikan seperti Pak Lutfi, harus juga disisipkan sedikit banyak bahwa narkotika itu menjadi musuh bersama, penghancur generasi muda. Kalau dulu negara itu menjajah dengan menggunakan kekuatan militer, ya, kalau sekarang tidak ada lagi, jarang. Mungkin kalau Indonesia ada orang, tapi bentuk penjajahannya di yang lain, yaitu di narkotika ini. Bayangkan kalau generasi muda kita seluruhnya berapa persen yang sudah terjangkit narkotika ini, sangat mudah untuk menghancurkan masa depan. Sangat mudah sekali anak-anak sekolah jadi malas, ya, yang orang tua yang harusnya bekerja menjadi malas, menjadi tidak semangat, menjadi bodoh. Ini kan sangat mudah untuk dihancurkan negara Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersama, bekerja bersama untuk memberantas narkotika. Jadi mungkin nanti kalau teknisnya secara mendalam akan soal Pak Wakasat, saya nanti akan mencoba sedikit memberikan gambaran Pak Andi soal narkotika di Banyuwangi. Banyuwangi memang secara luas lebih luas dari Pulau Bali. Bahkan saya pernah dinas di Jogja. Jogja itu satu provinsi Yogyakarta itu masih lebih luas dari Banyuwangi. Jadi dari ujung utara sampai selatan ini mengakibatkan menjadi potensi peredaran menjadi besar, didukung oleh adanya pelabuhan, adanya kereta api, adanya bandara, kemudian wisata banyak, di mana-mana tempat ada wisata, dan yang paling strategis adalah Banyuwangi sebagai pintu masuk ke Pulau Bali. Jadi data di kami memang menunjukkan setiap tahun itu angka kami dalam penumpasan ini memang naik. Iya. Namun untuk melihat ini juga ada dua sisi yang berbeda. Ketika kita berbicara angka kita dalam hal pemberantasan ini naik, misalkan laporan polisi tangkapan kita naik, jumlah tersangka naik, sama dengan kasus korupsi. Kalau kasus korupsi misalkan satu tahun ada 15 kasus yang diungkap, apakah itu menjadi tinggi tingkat korupsinya atau tidak kan belum tentu juga. Kalau dianggap itu tinggi, nanti tahun depan ya udah kita turunkan aja, nggak usah 15, kita tangkap aja 5. Apakah itu juga tinggi? Sama juga dengan narkoba. Kalau satu tahun ini kita menangkap 200
200 kasus, kemudian tersangkanya 400, apakah itu tinggi? Itu perlu kajian ya. Jadi memang yang nanti yang mengkaji itu ada badan statistik ya, ada juga nanti dari pihak lain. Nanti juga sama juga kalau kami dibilang berarti nggak berhasil saat narkoba, ya sudah tahun depan saya tinggal turunkan aja, turunkan angka penangkapan. Apakah itu juga menjadi hal yang menurun dan berhasil? Tidak juga. Jadi masalah keberhasilan naik tidaknya sebenarnya kalau dari kami tidak pada tataran untuk mengomentari itu. Kalau kami tetap memang setiap hari, setiap bulan, tahun kami harus terus, karena kami ada target. Kalau dari penangkapan kami memang tahun 2022 ini menjadi tahun paling besar dalam hal barang bukti yang kami amankan. Tahun-tahun sebelumnya kami hanya berkutat di bawah tidak pernah 1 kilo. Kalau tahun ini total yang sudah kami tangkap sampai dengan tanggal kemarin 12 Desember itu sudah 2000 kilo lebih, 2000 gram, artinya 2 kilo lebih 158 sekian gram. Itu menjadi rekor pencapaian di Polresta Banyuwangi selama ini. Karena memang kalau kamu melihat kemarin pandemi, banyak orang stres, banyak orang tidak bisa bekerja, ini memicu juga menjadi orang menjadi ingin mencoba-coba. Jadi narkoba ini kan awalnya mencoba-coba, kemudian lah kok enak, kemudian keterusan akhirnya dari mencoba yang paling ringan, mungkin kalau di sini kan anak-anak muda pil track, lihat spinidil, dextrose, segala macam, double L, itu kan murah. Satu plastik isi 5, paling harganya 20.000, 15.000. Nanti lama-lama dosisnya nggak mempan lagi. Pertama 2 butir, 5 butir, 10 butir, kalau nggak naik, nggak ngefek, nanti naik dia nyari sabu ya. Udah ada uangnya, nyari sabu. Sama juga sabu itu dari awal pemakai kan bayar, ya kan? Kemudian dia dapat ilmu, wah kalau kamu pakai biar nggak bayar, kamu jualan. Ya akhirnya benar juga ini. Setelah dia pakai, biar dia bisa pakai gratis, dia jualan, dia taruh itu namanya ranjau-ranjau. Peningkatannya tanpa sadar dia terus bertingkat terus. Nah, kembali lagi kalau kita sebagai orang tua, anak-anak muda kalau nggak dibekali ilmu, iman, ya, yang cukup, kemudian yang bagus dari keluarga, dan juga Pak menyampaikan ada binaan yang berlaku, itu bagus sekali, karena mau yang paling baik dan paling ideal itu adalah pembinaan penguatan dari dalam keluarga. Kalau anak kita, ponakan kita sudah bisa jaga minimal. Jadi kalau di narkoba ada itu namanya demand dan supply. Adanya peredaran itu karena adanya permintaan pengguna itu. Kalau permintaan tinggi, alarm di Banyuwangi itu menyala. Bandar itu melihat bahwa Banyuwangi ini butuh suplai banyak karena demandnya. Bayangkan kalau keluarga sudah bisa, bapaknya juga dikontrol, artinya tidak ada permintaan, selesai. Tidak akan ada peredaran. Bapak jualan tapi nggak ada yang beli, kan pulang. Tapi selama itu yang beli itu ada, ya berapapun kita tangkap, ribuan, kiloan, puluhan kilo, tapi kalau permintaan itu masih ada, tetap itu akan ada peredaran. Nah, makanya yang paling bagus memang dari bawah ke atas, ya, dari bottom ya. Kuatkan, jangan ada lagi yang pengen coba-coba, kemudian nanti akan keterusan dan berlanjut. Nah, itu saya menyambut baik rekan-rekan semua di sini. Nanti Pak Yoni akan menjelaskan pola-pola dan segala macam, ya nanti sedikit banyak saya titipkan. Benar tadi bilang khotib itu saya senang sekali, saya bisa berdiri di depan khotib. Saya bisa berbagi ilmu yang bukan menggurui. Saya juga
apa yang kita diskusikan hari ini membuat maksud baik tercapai di kemudian hari, menyelamatkan generasi muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari bahayanya nafsa. Di nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saya juga lama dan menyebut nafsa ya, karena memang yang saya itu narkotika, psikotropika. Jadi nafsa ya, punya ada yang tidak tahu tentang nafsa. Maksudnya? Semoga semua yang di sini dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesuksesan, kemudahan dengan niat baik ini menjadi jalan ibadah kita, menjadi jihad kita, ya, bukan jihad bom, itu jihad yang salah itu, leader. Tapi ya seperti itu ada, tidak bisa dipungkiri. Itu baik-baikan kita jihad seperti ini, menyelamatkan anak cucu kita dari bahaya narkotika, insya Allah menjadi amal baik kita bersama. Demikian Pak Andi, ada kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri jiwa raga kami. Yang saya hormati Ketua Pokjalu Pak Andi, yang saya hormati Bapak Ibu dari Kemenang, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pagi ini kita masih diberi kehidupan maupun penghidupan sehingga kita bisa berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan materi mungkin untuk penyegaran saja, yang mana Bapak Ibu yang ada di sini saya rasa sudah paham apa itu narkoba, sehingga hanya memberikan saran atau masukan sedikit saja. Next. Jadi ini yang peran serta masyarakat yang ada sekarang ada di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan juga nanti ada Undang-Undang 36 tahun 2009 juga tentang kesehatan. Kemarin kami bahas dulu di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika ini, di mana peran yang kami bahas adalah peran serta masyarakat. Di situ ada pasal-pasal yang mengatur dari masyarakat seperti termasuk penggiat anti narkoba atau penyuluh untuk pencegahan dari adik-adik maupun rekan-rekan kita yang daripada terlibat untuk narkoba. Di sini ada pasal 104, 105, 106, 107 Undang-Undang 35 tahun 2009, di mana 104 masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dalam narkotika. Itu ada, jadi di ini juga di pasal 57 juga ada. Jadi masyarakat yang melaporkan di 57 dan 35 itu juga dilindungi. Jadi juga identitasnya juga kita samarkan untuk memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Di 105 juga masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Di sini di 106 juga hak masyarakat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi, memperoleh pelayanan, menyiapkan saran dan pendapat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya, memperoleh perlindungan hukum. Jadi siapa yang melaporkan tidak dihukum. Itu juga ada di pasal di 131. Di situ di Undang-Undang 35 tahun 2009. Di 107 juga masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN
jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan edar gelap narkotika maupun prekursor narkotika. Di sini saya membahasnya dari segi masyarakat yang diberi oleh undang-undang, diberi hak oleh undang-undang untuk melaporkan atau memberikan saran pendapat atau memberikan penyuluhan untuk adik-adik kita maupun rekan-rekan kita supaya tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika atau narkoba. Next. Ini juga setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebuah informasi, ini juga pidana penjaranya paling lama 15 tahun. Ini di pasal 196, 197 itu yang kita terapkan di Undang-Undang Kesehatan. Jadi Undang-Undang 36 tahun 2009. Next. Ini Bapak, Ibu yang saya hormati, jadi hasil rekapitulasi kasus narkoba mulai Januari sampai Desember tahun 2020, di mana jumlah kasus 154, ya, jumlah tersangka bisa 174. Itu bisa juga diteliti masalah untuk barang buktinya, ya, dari 154 ini di 2020 itu satu aja sudah 122. Itu barang buktinya seperti itu. Next. Di 2021 makin meningkat dari 150 sekarang sudah menjadi 170-an. Ini tersangkanya sudah makin meningkat. Makanya kalau dari narkoba tiada hari kita tetap melakukan penegakan hukum kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkoba. Kami ingin masyarakat atau Banyuwangi bebas dari narkoba. Kami ingin itu sehingga kami bangga banyak kegiatan narkoba, termasuk sekarang mohon izin Bapak dari Kemenang, saya juga bahagia dan juga bangga ada yang membantu kita untuk mencegah lebih baik daripada kita mesti melakukan upaya paksa menghukum dia, karena LP kapasitasnya sudah luar biasa 900 overload untuk LP, sehingga kami terbantu sekali dengan kegiatan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk pencegahan sehingga tidak akan terjadi lagi adanya tindak pidana narkoba. Kami juga di 2022 kami juga mengamankan sabu banyak, sabu hampir 2.000 per 2 kilo. Kami sudah menyelamatkan anak bangsa per gramnya itu per 2.000 kilo kita bisa 50.000 orang. Bisa 50.000 orang kita selamatkan generasi bangsa. Sehingga saya merasa terbantu, saya merasa bahagia, saya merasa bangga. Dari Kemenang juga ikut turun untuk peduli juga untuk dorong penyuluhan ke daerah-daerah, sekolah-sekolah. Di situ kami merasa terbantu sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu. Ini dilakukan oleh rekan-rekan dari ILAM maupun dari LRPN, yang juga ada penggiat-penggiat narkoba kembali di sini. Mohon izin Bapak untuk HIV AIDS juga pihak rumah itu sebetulnya dari KKBS. KKBS itu kan dulu kantornya dekat Kemenang. Itu biasa HIV maupun AIDS. Dia suka heroin, itu kelompok kerja bina sehat. Sekarang mungkin kantornya pindah di Sopo. Ya. Terima kasih Bapak. Kalian kalau nggak salah pindah di Sopo dulu sebelahnya Kemenang di sini. Dia KKBS kelompok kerja bina sehat. Di situ HIV luar biasa. Saya salut dengan Pak Heron. Jadi Khairon. Pak Heron. Kami juga sudah terbantu sekali, luar biasa, ingin menyelamatkan generasi penerus kita, generasi bangsa, luar biasa kepedulian. Jadi setelah kami tetapkan Bapak Ibu untuk wilayah Banyuwangi yang kadang-kadang sudah darurat narkoba, itu yang zona merah adalah Muncak dan Genteng. Zona hitam Pak? Mendekati Bapak. Oh benar. Lebih baik kita mendekati daripada kita vonis. Jadi Muncak,
Gendeng. Lainnya hampir merah semua. Tolong Pak Ustadz, Ustazah, sama Pak Yai, kami dibantu untuk mendekati pemuda sana kalau bisa, ataupun anak-anak sekolah. Memang anak-anak sekolah mulai menurun, tidak seperti dulu, mulai menurun. Karena kita juga merasa terbantu dari kegiatan Bapak, dari kegiatan kita sering melakukan penyuluhan-penyuluhan di SMK, SMA, sehingga dari situ kita sedikit berikan penekanan masalah sanksi hukum supaya tahu hukumannya berat. Dan saya juga minta dari pihak sekolah, buatlah sanksi hukum yang tegas, sanksi sekolah yang tegas kalau dia memang nekor itu atau berbuat masalah narkoba. Kemudian adakan pendekatan, undang orang tua ataupun wali murid dengan guru, kalau bisa dengan Babin Kaptimas, kita duduk bersama. Kita juga sering memberikan penyuluhan maupun atau sedikit penekanan kepada siswa supaya tidak melakukan yang aneh-aneh. Mohon maaf Bapak, cerita dulu, saya itu cari waktu batuk, cari obat komin tidak nemu. Ternyata begitu ada acara, selesai acara di belakangnya panggung, komik searah Dextro. komik. Karena gak duit, tubuhnya murah, pengen mabuk. Jadi komik kalau diminum mereka 3-4-5 sekali minum. Kalau ada senang. Nah, komik itu kan obat bebas. Komik. Nah, setelah itu lambat-lambat komik ini kelihatannya mulai mereda. Jadi yang dipakai oleh adik-adik itu kebanyakan Dextro. Dextro itu aslinya obat bebas terbatas, Bapak, obat batuk. Tapi disalahgunakan, mereka berani minum 10-20. Itu kalau bagi pengamen yang merasa dekati katanya suaranya biar enak. Buat padus. Tapi anak-anak sekolah yang nggak punya duit itu belinya Dextro minumnya 10-20, luar biasa. Nah, kemudian beralih karena sudah dianggap ada peningkatan, mereka berganti obat triaxipinidil. Itu dia paling mampu hanya minum 2, karena dia obat triaxi atau trek itu kan obat keras, hanya mampu paling 2-3. Kalau sudah sarko kan jadi 5, mungkin ya akhirnya bisa terjatuh mati. Itu kalau trek anak-anak itu luar biasa. Anak sekolah ataupun pekerja anak-anak, anggaplah pekerja masuk muda, larinya ke trek sekarang. Ke trek itu paling banyak satu tek itu isi 5, isi 10, itu 15.000 sampai 20.000. Dan itu minumnya mesti 2, tidak berani kadang-kadang 3. Kalau nggak betul-betul memang sudah ketergantungan atau kecanduan. Jadi saya terima kasih Bapak, Ibu, dengan adanya kita berkumpul di sini, nanti bisa nyampe kepada anak didik kita masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan yang saya harapkan juga di situ, kami juga merasa berterima kasih. Kami bangga, kami bahagia, kita sama-sama mencegah adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, agar Banyuwangi juga bebas dari narkoba. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Sebelum saya tutup mungkin ada diskusi lain Bapak.